Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Unjuk rasa warga di Lombok Timur ricuh, massa bentrok dengan polisi. Cabuli santrinya, 2 pimpinan Ponpes diringkus. Masuki musim kemarau, warga di Lombok Barat mulai kekurangan air bersih. Dua oknum pimpinan pondok pesantren yang berbeda di Kabupaten Lombok Timur ditangkap polisi karena diduga mencabuli santrinya yang masih di bawah umur. Dua tersangka masing-masing berinisial LM dari sebuah pesantren di Desa Kota Raja dan HSN pimpinan Ponpes di Desa Sikur. LM ditangkap polisi pada 5 Mei lalu berdasarkan laporan dua santri berinisial SDS 18 tahun dan DSA 17 tahun. Sementara HSN ditangkap pada tanggal 15 Mei lalu dari laporan santri berinisial HR 16 tahun yang mengaku dicabuli di lingkungan sekolah. Polisi menyita sejumlah pakaian korban serta ponsel milik pelaku dan korban sebagai barang bukti kejahatan. Modus kedua tersangka mengiming-imingi para korban dengan janji akan masuk surga dan diberikan doa agar sukses dalam kehidupan. Saat ini ada dua pelaku, dua tersangka ya, dengan dua tempat kejadian perkara, 2 TKP. Ya. Kemudian untuk korban di satu TKP ini ada 2 korban dan di satu TKP ada 1 korban. Tersangka ini melakukan seperti ya bujuk rayu ya untuk melakukan hubungan intim tersebut. Meski baru mengantongi 3 laporan korban, namun polisi masih melakukan pengembangan karena ada dugaan korban pelecehan mencapai puluhan orang. Guna kepentingan penyelidikan, kedua pondok pesantren tersebut kini ditutup sementara. Kedua tersangka dijerat pasal perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Dugaan pencabulan santri di 2 pondok pesantren disoroti Bupati Lombok Timur dan aktivis pemerhati anak dan perempuan. Bupati berharap kasus pencabulan diungkap secara tuntas dan mengimbau para korban tidak takut melapor ke pihak berwajib. Hal itu untuk memastikan para pelaku pencabulan bisa diproses secara hukum. Bupati juga berharap para pelaku dihukum berat sebagai efek jera karena telah mencoreng dunia pendidikan. Kita berharap kepada masyarakat sebetulnya jika ada hal-hal yang terjadi seperti itu, pada laporlah supaya kita bisa ungkap kejadiannya seperti apa, modusnya seperti apa, lalu dampaknya seperti apa. Kalau hanya 2 orang yang melaporkan, tapi kita berpikir dampaknya hanya 2 orang. Tapi kalau isunya 40, jika 40 orang itu melaporkan, maka tugas kita akan menjadi semakin berat. Hal yang sama juga disuarakan aktivis pemerhati perempuan dan anak yang mendesak polisi bekerja cepat mengungkap dugaan adanya puluhan korban lain yang belum terungkap. Yang melapor ke kami 1 orang yang sedang dalam proses penyidikan, tetapi dari laporan itu kita juga melakukan investigasi kembali ya dari korban ini. Terjadi muncul sampai data yang kami punya memang ada 41 orang, tetapi memang data 41 orang itu masih indikasi. Hingga saat ini polisi telah menetapkan 2 pimpinan pondok pesantren, masing-masing LN dan HSN sebagai tersangka pencabulan dengan jumlah korban 3 orang. Jumlah korban diperkirakan akan bertambah karena polisi menduga pencabulan telah terjadi sejak setahun terakhir. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram.
Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur menyoroti kasus dugaan pencabulan santri oleh oknum pimpinan pondok pesantren yang menuai keprihatinan masyarakat. Kemenak telah menerjunkan tim investigasi dan menemukan fakta bahwa pondok pesantren yang dikelola oleh tersangka LN di Kota Raja belum terdaftar secara resmi. Tim juga menyimpulkan keberadaan ponpes tidak untuk aktivitas pendidikan, namun hanya menjadi asrama atau tempat tinggal para santri untuk mengaji. Sementara pondok pesantren di Desa Sikur yang dipimpin tersangka HSN telah terdaftar resmi di kantor Kemenak, namun belum pernah dievaluasi kegiatan pendidikannya. Setelah kita cek dari data pondok pesantren kita yang di IMIS, ternyata tidak ada terdaftar. Dan memang setelah teman-teman ini termasuk Pak Kasih Pontren sudah mendatangi tempat itu, memang tempat itu hanya asrama, tidak pondok. Jadi di sana asrama dan anak-anak itu sekolahnya ke mana-mana. Ada yang sekolah ke madrasah, ada yang sekolah ke sekolah-sekolah yang lain. Tetapi mungkin ada ngaji-ngaji di sana, saya tidak begitu jelas juga. Yang jelas di kita tidak ada izin terkait dengan itu. Kemenak berjanji akan mengevaluasi seluruh aktivitas pondok pesantren dan membentuk tim untuk mengawasi aktivitas lembaga pendidikan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Seorang ibu rumah tangga berinisial EY diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di halaman rumah saat sedang menunggu pembeli yang ternyata polisi. Saat digeledah, polisi menyita sabu-sabu seberat 5,58 gram, ponsel, alat isap, dan uang jutaan rupiah sebagai barang bukti. Untuk mengelabui petugas, tersangka menyimpan narkotika di dalam pakaian anaknya. Polisi menduga narkotika berasal dari suaminya yang saat ini masih menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Tersangka juga positif pemakai narkotika, dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Kami berhasil mengamankan ada 10 poket, saya ulangi 10 poket sabu dan 1 poket sabu yang ada di sekitar area kamar mandi. Jadi ada 1 poket yang kami temukan di areal kamar mandi, di gantungan baju, di jemuran baju, 6 poket di dalam celana anak-anak, dan 4 poket juga kami temukan di dalam celana anak-anak. Tersangka nekat menjual narkoba untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Sudah berapa lama jualan itu? Sebulan setengah. Apa sampai jualan? Apa pekerjaannya selama ini? Jualan baju. Jualan baju. Kan resikonya tahu, kayak suami udah ketangkep, ngapain jualan, udah ada pekerjaan jualan baju. Kayak biaya pengobatan anak saya jalani terapi 2 tahun. Terapi pengobatan. Atas ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Auludin melaporkan dari Kota Mataram.